Nah, salah satu kalau yang sebelumnya kan dibahas speaker yang disebut dengan speaker two way atau memiliki three way, two way atau three way. Kalau two way hanya memiliki dua jenis speaker dengan karakteristik frekuensi mid sama high. Kalau three way ada yang low-nya juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang speaker yang disebut dengan speaker kolom. Jadi pada dasarnya speaker kolom ini uh, terdiri dari terdiri dari beberapa driver yang disusun secara vertikal. Nah, keunggulan dari penggunaan sistem seperti ini, distribusi suara pada bidang vertikal menjadi jauh lebih lebar dibandingkan dengan hanya menggunakan satu speaker. Dan biasanya karakteristiknya adalah suara di daerah vertikal. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, misalnya karakteristik vertikalnya menjadi lebih lebar dibandingkan dengan satu speaker, misalnya satu speaker yang cenderung lebih sempit atau seperti ini. Dan distribusi spasial suara yang dipancarkan ditentukan oleh pelantang suara di posisi yang atas dan yang terbawah. Energi dari pelantang suara di posisi tengah dapat dihemat, khususnya digunakan pada aplikasi ruang terbuka atau ruangan tertutup yang besar. Jadi memang karakteristik suara speaker jenis ini adalah memiliki distribusi yang lebar di bidang vertikal, sehingga cocok digunakan untuk ruangan yang besar. Karena misalnya kita punya ruangan yang cukup besar seperti ini, dengan menggunakan speaker kolom, katakanlah kita pasang speaker kolom seperti ini, dia bisa menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan menggunakan speaker yang sifatnya misalnya speaker jenis bukan kolom, maksudnya, atau yang jenis two way atau three way yang distribusinya lebih kecil. Nah, kalau dari sisi sistem peletakan suara, ada dua jenis sistem tata suara. Yang pertama adalah sistem sentral atau terpusat yang terdiri dari uh, ada speaker yang dipasang pada sumber suara yang diarahkan pada penonton. Jadi misalnya ini adalah contoh sistem tata suara yang digunakan misalnya di area untuk pertunjukan musik. Jadi kita punya semacam panggung di sini, kita punya ruangan, lalu speaker kita pasang hanya di area di sebelah panggung untuk mengcover suara di seluruh ruangan. Ada jenis satu lagi yang disebut dengan sistem distribusi. Jadi pada dasarnya adalah kita menggunakan speaker yang lebih kecil yang didistribusikan di berbagai ruangan di dalam tempat. Dan biasanya dipasang dekat langit-langit. Ini contohnya misalnya kita punya semacam kita punya semacam lorong. Nah, kita tidak memasang satu speaker besar di depan, tapi kita pasang misalnya speaker ceiling di dalamnya. Atau misalnya kita punya kasus di masjid, kita punya masjid, kita tidak menggunakan satu speaker yang gede besar di depan karena akan menjadi terlalu dominan, ini tidak digunakan. Tapi kita menggunakan speaker yang lebih kecil yang kita coba distribusikan di dalam ruangan. Jadi ini adalah contoh sistem distribusi. Untuk sistem terpusat cenderung lebih murah dan lebih mudah di setup. Tapi kelemahannya adalah dari sisi kejelasan suara. Makanya sistem terpusat biasanya digunakan untuk pertunjukan musik, sementara untuk pemberitahuan publik biasanya digunakan sistem suara yang yang terdistribusi. Nah, salah satu efek yang sebenarnya dimanfaatkan dalam pemasangan sistem tata suara adalah yang disebut dengan efek khas. Efek khas adalah kalau pada ruang besar yang tertutup, lokasi arah suara dipersepsikan sebagai arah dari suara pertama yang didengarkan pendengar. Jadi misalnya saya ada pendengar nih di sini, ada pendengar di sini. Nah, pada dasarnya dia akan menerima suara yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama adalah suara langsung misalnya dari pembicaranya. Lalu dia akan mendapat dari speaker pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bisa mengendalikan delay antar speaker sehingga suara yang pertama dihasilkan oleh suara yang dari speaker yang paling depan, sehingga orang tetap akan merasa bahwa suaranya asalnya dari depan. Dan ini hanya berlaku pada suara dengan waktu tunda atau delay time antara 0,1 sampai 0,3 second atau 1 sampai 300 milidetik.
Sehingga walaupun suara yang kedua energinya lebih kuat, jadi kita tidak mengatur energi yang pertama kedua, bisa jadi yang kedua lebih dekat atau yang ketiga lebih dekat dari kita karena jaraknya lebih dekat. Tapi kalau misalnya kita mendengar suara yang duluan dari depan, maka dari mikrofon, dari speaker yang paling depan ini yang saya tunjukkan ini, maka kita tetap akan merasa bahwa suaranya datangnya dari depan. Ini adalah sesuatu hal yang penting karena salah satu persepsi arah ini menjadi sesuatu yang penting karena kita juga harus terjadi sinkronisasi antara visual dan audio. Jadi misalnya kita menonton konser, kita tetap harus merasa bahwa suaranya datang dari panggung. Atau misalnya kita ada di masjid, kita tetap harus merasa bahwa suaranya datang dari imam. Dan ini bisa didesain dengan cara menghasilkan waktu tunda yang tepat atau delay time dari speakernya. Jadi pada dasarnya suara yang merambat dari speaker ini kan merambat dengan kecepatan gelombang elektromagnetik. Sementara kalau misalnya suara dari speaker misalnya A ini, dia akan merambat berdasarkan gelombang mekanik sehingga agak berbeda. Kita bisa melakukan setting delay sehingga suara yang datang dari speaker 1 lebih cepat dibandingkan 2, lebih cepat dibandingkan dengan 3, atau dengan kata lain kita memberikan delay speaker 3 lebih banyak dari speaker 2 dan lebih banyak dari speaker 1. Itu adalah kondisi yang kita lakukan supaya efek khas tetap terjadi. Misalnya contoh, kita punya potongan longitudinal sebuah auditorium, terdapat 3 baris pelantang suara terdistribusi yang disebut dengan B, E, dan D. Jika jarak sumber asli ke pendengar C adalah 40 meter, ini adalah 40 meter di sini. Dan kita tahu cepat gelombang suara di udara adalah 343 meter per sekon. Nah, jadi si suara ini akan merambat dari A ke C dengan kecepatan kira-kira dengan waktu 0,12 sekon, kira-kira segitu. Nah, kalau misalnya jika jarak pelantang suara dari B ke C adalah 7 meter, jadi jarak B ke C ini adalah 7 meter, maka suara akan merambat dari B ke C dalam waktu 0,02. Jadi di sini dia akan merambat dengan jarak 0,02 sekon. Ada beda waktu sebesar 0,10 sekon. Nah, agar C mendengar suara yang diperkuat oleh B, jadi C dia mendengar suara dari B, tapi seolah-olah berasal dari sumber aslinya, yaitu dari sumber A. Maka sistem suara harus dapat menyediakan waktu tunda 0,10 sekon atau 0,10 sekon ditambah waktu tunda yang dikehendaki, misalnya sebesar 0,01 sekon. Jadi ingat tadi bahwa efek khas terjadi kalau misalnya jaraknya adalah di antara 0,01 sampai dengan 0,03. Jadi misalnya kita ingin menambahkan waktu tunda sebesar 0,015. Jadi total waktu tunda yang harus dihasilkan oleh sistem adalah 0,10. Jadi 0,10 ini mengkondisikan suara yang sama datang dengan suara yang datang dari A ini, ditambahkan 0,015 supaya terjadi efek khas. Jadi total kita harus memberikan delay pada speaker B sebesar 0,115 sekon atau 115 milisekon. Itu tadi materi terakhir terkait dengan akustik ruang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.